Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini ya, kita bisa membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan satu perikop setiap harinya. Puji Tuhan ya, kiranya kita dengan membaca ayat-ayat firman Tuhan ya, kita bisa semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita bisa mengerti apa saja yang dialami oleh rasul-rasul dalam menyebarkan Injil. Karena kita tahu setiap ayat firman Tuhan benar-benar kisah nyata dari juru selamat kita yang diceritakan atau ditulis oleh para rasulnya. Mereka ceritakan atau mereka firmankan ya pada zaman itu, dan dicatat oleh mereka dan sampai hari ini. Karena ayat-ayat firman ini kita dikuatkan. Masih banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang masih bisa mendengar Tuhan Yesus, mendengar nubuatan dari Roh Kudus ya, di mana Roh Kudus memperkatakan hal-hal tentang masa depan yang didengar dari Tuhan Yesus. Amin. Saya mengalami, dan kiranya teman-teman semua juga mengalami. Mari kita bertumbuh bersama, saling bantu, saling mendukung. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin ya. Amin. Kita akan baca ya. Baca dan renungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 53. Ini perikop yang panjang ya, kita akan baca. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ini yang dikatakan oleh Stefanus ya. Stefanus saat itu posisinya sedang
ditangkap. Kita baca kemarin bahwa Stefanus dituduhkan tuduhan-tuduhan palsu. Karena apa? Karena saat Stefanus berdebat dengan orang-orang Yahudi dari kelompok Libertini ya, ayat ke-9, yang berasal dari Kiren dan Alexandria, kemudian ada dari Yahudi Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tapi mengalami kekalahan dalam berdebat. Dikatakan bahwa di sini dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kemudian orang-orang ini, orang-orang Yahudi dari kelompok Libertini menghasut. Banyak orang juga ahli-ahli Taurat mereka hasut. Kemudian Stefanus ditangkap. Stefanus dibawa dibawa ke mahkamah agama. Kemudian mereka membawa saksi-saksi palsu. Dan ini adalah pembelaan dari Stefanus. Stefanus berkata bahwa dahulu Allah yang maha mulia menemui Abraham yang saat itu masih di Mesopotamia sebelum pindah ke Haran. Dan ini kita lanjutkan. Dan mereka berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nubuatan Allah yang maha mulia kepada Abraham meminta Abraham untuk pergi dari negeri Abraham ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Allah. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, ke tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Jadi waktu itu Tuhan berkata, pergilah keluar dari Mesopotamia ya, kemudian pindah ke Haran. Nah, saat pindah tempat itu, Allah tidak memberikan tanah kepadanya, tapi bernubuat. Berjanji, di sini katakan ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya, menjadi kepunyaan keturunan Abraham, walaupun saat itu Abraham belum mempunyai anak. Kita lanjutkan ya di ayat yang ke-6. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi sudah dikasih tahu kalau keturunan Abraham akan diperbudak. Waktu itu di Mesir ya, selama 400 tahunan. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Ini yang dikatakan Tuhan, bahwa bangsa yang memperbudak keturunan Abraham yang saat itu, saat Allah bernubuat atau berjanji kepada Abraham, Abraham belum mempunyai anak. Dan sudah menubuatkan atau sudah memberitahu kalau keturunannya nanti akan menjadi budak selama 400 tahun. Tapi orang atau negara yang memperbudak keturunan Abraham akan dihukum. Firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Sudah dinubuatkan oleh Allah kepada Abraham bahwa nanti keturunannya akan diperbudak di negara lain dan akan dibebaskan oleh Allah, dan kemudian keturunannya ini akan pindah ke tempat di mana Abraham saat itu berada. Kita benar-benar tahu ya bahwa atau mengerti, atau kita bisa sedikit banyak mempelajari isi hati Allah,
bahwa Allah itu tidak bisa menyangkal perkataannya sendiri, janji yang telah diberikan kepada Abraham. Saat keturunan Abraham melakukan banyak kesalahan, Allah sendiri mengirimkan banyak nabi. Sebelum Tuhan Yesus, Allah sendiri saat menyelamatkan bangsa Israel benar-benar mengirimkan banyak nabi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Atau saat Allah mau berbicara, keluarlah nabi untuk memperkatakan apa yang ingin Tuhan berkatakan kepada bangsa Israel. Kita jadi tahu ya bahwa walaupun bangsa Israel melakukan banyak kesalahan, tapi bangsa yang memperbudak Israel, dikatakan di sini Allah akan hukum. Saat itu belum punya anak, tapi sudah dikatakan keturunannya nanti akan diperbudak bangsa lain, dan bangsa yang memperbudak itu akan dihukum Allah. Itu Allah sendiri, Allah ya. Kita jadi tahu isi hati atau pikiran dari Allah ya, bahwa Allah tuh benar-benar menepati janjinya kepada Abraham. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak. Lalu menyunatkan pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Itu yang dikatakan oleh Stefanus. Kata-kata pembukaan menerangkan sejarah dari bapak leluhur mereka. Sejarah dari leluhur mereka. Nah, Stefanus dan orang Yahudi yang menangkap Stefanus kan satu leluhur ya, Abraham. Jadi Stefanus saat itu menceritakan sejarah dari mereka sendiri. Dan ini ayat ke-9. Karena iri hati, ini kata Stefanus, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke Mesir. Ini perkataan Stefanus. Karena iri hati, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Ini perkataan Stefanus. Tetapi Allah menyertai Yusuf yang dijual saudara-saudaranya ke Mesir karena iri hati, dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ini yang dikatakan Stefanus mengenai Yusuf, bahwa Yusuf dilepaskan dari segala penindasan, kemudian dianugerahkan kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Itu yang dikatakan oleh Stefanus, menceritakan awal mula kenapa bangsa Israel bisa pindah ke Mesir dan menghadapi ini ya, perbudakan ya. Awalnya karena iri hati saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf ke Mesir. Itu awalnya karena iri hati, karena Yusuf disayang oleh ayahnya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar. Diceritakan saat itu kenapa Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun, karena saat itu ada kelaparan, bencana kelaparan. Sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Nah, Yusuf diangkat jadi kepercayaan Firaun. Saat itu ada bencana kelaparan. Nah, saat itu Yusuf meminta nenek moyang mereka, yaitu saudara-saudara Yusuf, untuk datang ke Mesir. Waktu itu Yusuf bisa mengartikan ya mimpi dari Firaun.
Di sini ditulis lagi. Pada kunjungan yang pertama, itulah kunjungan mereka yang pertama, maaf. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah diberi Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat gelapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Jadi saat Yusuf meninggal dan dikubur ya di tanah, di sini dikatakan di tanah Abraham yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Ternyata bangsa Israel mengalami pertumbuhan pesat, bertambah banyak di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Jadi kemudian diangkatlah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf atau tidak tahu jasa-jasa Yusuf yang telah menyelamatkan Mesir. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Itu yang mereka minta. Mereka sampai menyuruh, raja itu ya menyuruh bayi-bayi dibuang. Benar-benar sadis ya saat itu. Pada waktu itulah Musa lahir dan elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Saat itu Musa lahir di masa raja tersebut yang meminta anak-anak bangsa Israel, keturunan dari Yusuf, untuk dibunuh supaya perkembangan jumlah budak yang berasal dari Israel tidak bertambah pesat. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saat itu Musa dididik ya dengan ajaran orang Mesir. Dan di sini dikatakan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Jadi ada satu kejadian yang sering kita baca ya. Musa membunuh seseorang yang menghajar atau berkelahi atau menganiaya orang Israel. Musa membunuh orang tersebut. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Saat itu dikatakan ada orang sama-sama orang Israel ya kalau ini. Saling berkelahi, kemudian Musa melerai. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu larilah Musa. Dan ternyata ada orang yang tahu kalau Musa membunuh orang Mesir. Kemudian Musa melarikan diri dan hidup sebagai pendatang di tanah Median. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini perkataan Stefanus. Jadi Stefanus seperti menceritakan ulang ya kisah dari leluhur mereka yang kita tahu pasti ahli-ahli Taurat,
atau orang-orang yang bekerja di mahkamah agama mengerti ini ya, karena mereka sampai menghafalkan. Dan di sini Stefanus menceritakan semuanya. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya, dari dekat datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemeterlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi saat itu Allah memberi penglihatan kepada Musa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Itu yang dikatakan oleh Tuhan ya kepada Musa. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Musa yang sama yang ditolak oleh orang Israel yang ini ya, yang berkelahi, salah satunya yang bersalah menolak Musa. Musa yang sama ini yang ditolak oleh satu orang Israel yang diangkat Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel itu. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun, di sini diceritakan bangsa Israel saat diajak keluar dari Mesir sempat menolak, pengen balik lagi ke Mesir. Dalam hati mereka ingin kembali ke Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpanggilanlah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Di sini dikatakan, maka berpalinglah Allah kepada mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Jadi saat orang-orang ini meminta Harun untuk membuat patung atau allah-allah lain, sebuah anak lembu, dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, Allah berpaling dari mereka. Kita akan lanjutkan ya di ayat 43. Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah
dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Jadi sebelum Stefanus memperkatakan ini, Stefanus menceritakan asal mula dari awal Abraham sampai diceritakan Salomo. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati, yang selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini yang dikatakan Stefanus. Saat Stefanus berkata, sebelum berkata, hai orang-orang yang keras kepala, Stefanus menceritakan kisah nenek moyang mereka. Dari masa Abraham didatangi Tuhan untuk pergi dari Mesopotamia sampai kisah Salomo. Stefanus berkata, siapakah nabi-nabi yang dikirim Tuhan yang tidak kalian bunuh? Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus, pembelaan Stefanus menceritakan dari awal, dari kisah nenek moyang mereka, dari Abraham sampai Salomo, diceritakan. Ini Stefanus, rasul yang diurapi Roh Kudus, yang diadili karena ada orang-orang Yahudi dari kelompok Libertini tidak bisa mengalahkan Stefanus saat berdebat. Kemudian Stefanus ditahan. Ini pembelaan Stefanus, berkata, siapakah nabi-nabi yang tidak kalian aniaya dan bunuh? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Pembelaan Stefanus yang menceritakan bagaimana bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Asal mulanya dari janji Allah kepada Abraham. Kemudian Stefanus berkata, siapakah nabi-nabi yang tidak kalian aniaya atau kalian bunuh? Semuanya dianiaya. Dan ada yang dibunuh. Itu dialami oleh Stefanus juga. Mari kita mendekatkan diri kepada hadirat Allah. Biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari berbuat dosa. Atau bahkan kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Mereka menganiaya dan membunuh nabi-nabi Tuhan. Sama-sama orang Yahudi. Tapi Stefanus begitu diurapi. Stefanus juga orang Yahudi, nenek moyang kita. Di situ ditulis seperti itu.
Stefanus juga orang Yahudi. Tapi Stefanus membela Tuhan Yesus. Sama-sama orang Yahudi. Tapi satunya tidak ada Roh Kudus, satunya ada Roh Kudus. Dan karena iri dengki orang-orang yang tidak ada Roh Kudus, yang tidak bisa mengalahkan Stefanus saat berdebat, Stefanus seperti Tuhan Yesus diberikan saksi-saksi dusta. Kita sebagai manusia yang saat ini masih di muka bumi ini, mendekatlah ke dalam hadirat Allah. Karena hadirat Allah yang mendatangkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyelamatkan kita dari berbuat dosa. Coba kita cek, apakah kita berbuat dosa? Atau mungkin kita saat ini telah menganiaya Nabi Tuhan? Mari kita cek, selama di muka bumi ini, masih ada di muka bumi ini. Ini kesempatan kita untuk bertobat. Amin ya. Amin. Itu kesalahan orang-orang Yahudi saat itu. Mari kita bertobat. Ini adalah kesempatan kita untuk menerima Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyelamatkan kita dari dosa. Roh Kuduslah yang membuat kita dikenan oleh Allah. Amin ya. Mari kita cek diri kita. Kita cek diri kita. Kita saling bantu, kita saling dukung untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin ya, puji Tuhan. Amin.